Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar Sekolah Sabat bersama Impromptu. Dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-12 ya. Dua pelajaran terakhir ini. Di satu triwulan ini. Dan ini nggak kerasa ya. Saya rasakan triwulan ini cepat sekali berlalu. Udah di pelajaran 12 saja. Dan kita masih belajar tentang kisah di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru kali ini yang akan memberikan kita keterangan tentang akhir zaman, gitu ya. Dan judul pelajaran kita adalah para pendahulu ya, para pendahulu. Dan seperti biasa sebelum kita belajar, saya undang Mas Jansen untuk pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan Alkitab kepada kami, Engkau telah memberikan nubuatan kepada kami. Tuntunlah agar kami semangat mempelajarinya dan kami bisa mengerti, sehingga itu dapat menjadi pengetahuan bagi kami, kekuatan bagi kami, dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, dipersilakan Mas Jansen. Ya. Kita mulai dari Daniel 2 ayat 31 sampai 45 ya. Agak panjang, tapi kita baca aja semuanya. Oke, Daniel 31. Daniel 2 ayat 31. Ya Raja, Tuanku, melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat penggirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada tuanku raja. Ya tuanku raja, raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta alam, semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia, dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, tuankulah kepada kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tetap tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki-kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti Iya, yang Tuhan lihat, lanjut. tepat seperti yang Tuhan lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia,
sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Ya, terima kasih ya Bil ya. Eh, ini adalah nubuatan yang sudah sering kita pelajari ya, khususnya untuk orang-orang Advent. Oke, jadi di sini ada nubuatan tentang sejarah dunia, ya, mulai dari Babel, kemudian Media Persia, kemudian Yunani, kemudian Roma, kemudian Romanya itu terpecah ya menjadi bangsa-bangsa Eropa modern sampai hari ini. Kemudian finalnya adalah kerajaan Allah yang dilambangkan dengan batu. Oke, jadi saya nggak akan menjelaskan panjang lebar di bagian ini ya, karena saya asumsikan sebagian besar bahkan hampir semua pendengar channel ini sudah tahu ya tentang kerajaan-kerajaan yang dinubuatkan dalam Daniel 2 ini ya. Oke. Sekarang mari kita baca khusus ayat 44 ya dalam bahasa aslinya. Tolong Bill dibukakan. 40. Iya. Eh, lagi-lagi saya mau mengingatkan kepada saudara-saudari semua ya bahwa kitab Daniel ditulis dalam dua bahasa, oke? Pasal satu itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian pasal 2 sampai 7 itu dalam bahasa Aramaik. Ya, kemudian 8 sampai 12 balik ke Ibrani lagi. Oke. Jadi ayat yang akan kita baca ini bukan bahasa Ibrani, ya. Ayat yang kita baca ini dalam bahasa Aramaik. Ya, memang bahasa Aramaik mirip dengan bahasa Ibrani ya. Ya, saya sendiri belum bisa bahasa Aramaik ya. Jadi saya nggak mau mengklaim bisa, tapi saya sedikit-sedikit bisa menebak artinya karena kemiripannya, oke? Di sini saya bacakan ya, ayat 44. Beomehon ya, dan pada hari-hari mereka di Malkaya Inun ya, dari raja-raja itu, maksudnya hari dari raja-raja itu, Yekim ya, dia mendirikan, dia membangkitkan, oke, Elah Shemaya. Jadi Elah itu adalah Elohim ya dalam bahasa Ibraninya ya. Shemaya itu adalah Shamayim bahasa Ibraninya. Elah Shemaya artinya adalah Elohim Shamayim, Allah langit, oke. Jadi Yekim Elah Shemaya, Allah langit dalam bahasa Indonesia Allah semesta langit mendirikan, membangkitkan ya Malku kerajaan ya di Lealmin yang selama-lamanya latit habal, tidak akan hancur. Oke? Ya. Sangat mirip ini dengan bahasa Ibraninya ya. Saya nggak akan jelaskan satu persatu kata-katanya ini kalau Aramaiknya apa, Ibraninya apa ya, oke? Tapi saya mau fokus di kata yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mendirikan. Ya. Dalam bahasa Ibrani itu adalah Yekim. Sorry, dalam bahasa Aramaik ya itu adalah Yekim. Oke? Yang akar katanya adalah hum. Artinya adalah membangkitkan. Ya. Jadi Tuhan membangkitkan kerajaannya. Jadi tolong dicatat ya kata Yekim. Ya, kum. Nanti kita akan kembali lagi ke kata itu ya. Itu pakai kof ya. Kalau dalam aksara kita transliterasinya adalah ki. Kum. Ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita kembali ke Alkitab Bahasa Indonesia. Tolong baca ayat 46 sampai 47, Bil. 46 sampai 47. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ya. Waktu kita baca ayat ini ya, satu pertanyaan yang cukup menarik yang terbesit di pikiran kita ya. Apakah Nebukadnezar bertobat menurut ayat ini? Ya. Menurut Bill gimana? Menurut ayat ini, apakah Nebukadnezar bertobat? Iya, dia menunjukkan tanda apresiasi dan pertobatan sesaat gitu ya bisa dibilang ya. Ya.
Jadi ada ya tanda pertobatannya itu ya. Meskipun tadi Bill bilang itu sesaat gitu ya. Ya, jadi menurut Bill pertobatan sesaat ya. Ya dan kita lihat ya, di sini raja belum berani apa istilahnya? Menyebut, menyapa Tuhan di surga secara langsung ya. Mungkin bagi Nebukadnezar ya, Tuhan di surga ya dalam bahasa Aramaiknya Elah Syamaya tadi itu ya. Itu mungkin adalah dewa yang terlalu jauh bagi dia. Ya, dewa yang terlalu aneh bagi dia. Ya mungkin terlalu mengganggu bagi dia. Oke. Makanya si raja akhirnya menyampaikan doanya kepada kaki Daniel. Dia sujudnya ke Daniel. Ya, dia belum berani menyapa Tuhan di surga secara langsung. Ya. Nah, bukan berarti raja salah mengira kalau Daniel adalah Tuhan dan raja mau menyembah Daniel. Bukan berarti seperti itu ya. Ya. Eh, dalam dunia kuno ya, ada cara orang ya, untuk bersujud ke seseorang sebagai perwakilan dari orang lain itu ada ya, ada buktinya. Tolong bukakan satu catatan sejarah dari Flavius Josephus. Tolong Bil, tadi saya sudah kirim linknya. Ya, tolong diperbesar dulu fontnya ya. Ini kecil sekali ya. Ya, boleh segini ya. Tolong buka ayat 5 ya. Tolong baca dari however, Parmenio dan seterusnya. However, Ya, masih ke bawah. Oh ya, mau dicari juga boleh. bentar. Ya, itu dia. Ini, Itu barisnya tuh. ini ya. Iya, Oke, aku lihat. sampai ke high priest. High priest. Oke. High However. priesthood, sorry, sampai high priesthood. Oke. Saya baca. However, Parmenio alone went up to him and asked him how it came to pass that when all others adored him, he should adore the high priest of the Jews. To whom he replied, I did not adore him, but that God who hath honored him with his high priesthood. Oke, sampai situ ya. Oke, jadi ini adalah catatan sejarahnya Flavius Josephus. Siapa itu Flavius Josephus? Dia adalah sejarawan Yahudi dari abad pertama. Ya, di sini dia menulis buku yang judulnya adalah Antiquities of the Jews. Oke, bahasa Indonesianya adalah orang Yahudi pada zaman kuno. Jadi buku ini mencatat sejarahnya orang Yahudi pada zaman kuno. Ya. Dan saya terjemahkan. However, bagaimanapun, Parmenio sendiri datang kepadanya, maksudnya datang kepada Alexander Agung, ya, dan bertanya bagaimana bisa waktu semua orang mengaguminya, maksudnya mengagumi Alexander, ya, dia malah mengagumi sujud kepada imamnya orang Yahudi. Ya, waktu semua orang sujud ke Alexander Agung, kenapa Alexander Agung mau sujud ke imamnya orang Yahudi? Itu pertanyaannya Parmenio ke Alexander Agung. Oke, apa jawaban Alexander Agung? Begini, kepadanya dia menjawab, maksudnya Alexander menjawab ke Parmenio ya, aku tidak menyembahnya. Maksudnya Alexander Agung tidak menyembah imamnya orang Yahudi. Tetapi pada Tuhan yang telah memberikan kepada dia kehormatan dengan keimamatan besarnya. Ya, jadi bagi Alexander Agung, waktu dia sujud ke imam besar Yerusalem, itu sebenarnya dia nggak bermaksud menunjukkan itu ke imam besar Yerusalemnya. Tapi imam besar Yerusalem ini, dia kan menjadi imam besar itu apa atas kehendak Tuhan. Tuhan yang memberikan kehormatan kepada dia sebagai imam besar. Maka kalau Alexander Agung sujud ke imam besar Yerusalem, secara tidak langsung dia sujud kepada yang memberi kehormatan itu, ya kepada Tuhan. Jadi imam besar ini jadi perwakilannya Tuhan, gitu ya. Nah, sama dalam kasusnya Daniel di sini ya. Nebukadnezar itu bukan salah paham Daniel dikira Tuhan terus mau menyembah Daniel, enggak. Nebukadnezar memperlakukan Daniel sebagai perwakilannya Tuhan karena Daniel ini umat Tuhan. Daniel ini punya kehormatan untuk menjadi nabi kan gitu. Dan kehormatan Daniel untuk menjadi nabi itu kan Tuhan yang kasih. Oke, jadi waktu Nebukadnezar sujud ke Daniel itu bukan ke Danielnya tujuan utamanya, tapi ke Tuhannya Daniel. Hmm. Meskipun sekali lagi Nebukadnezar nggak berani menyebut Tuhan secara langsung ya. Dia beraninya lewat Daniel. Seperti itu. Oke. Eh, dan kalau kita fokus ya ke ayat 47 dalam bahasa Indonesia ya, ya tolong diperlihatkan Bil, Alkitab bahasa Indonesia ya. Nah, di situ Nebukadnezar lebih jelas lagi mengakui kedaulatan Allah.
Ya. Di situ Nebukadnezar bilang bahwa Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Oke, jadi Nebukadnezar jelas mengakui kedaulatan Allah di sini. Dan kemudian dilanjutkan ya, dan yang berkuasa atas segala raja. Oke, Nebukadnezar adalah termasuk apa Nebukadnezar? Termasuk raja. Ya, berarti waktu Nebukadnezar bilang Allahmu adalah Allah yang berkuasa atas segala raja, berarti Allahmu adalah Allah yang berkuasa atasku juga, karena aku adalah raja gitu ya. Jadi secara tidak langsung di sini Nebukadnezar menyerahkan dirinya kepada Allah juga, ya seperti itu. Nah, tapi ada masalahnya. Masalahnya gini, ya. Ungkapan-ungkapannya Nebukadnezar ini adalah ungkapan yang ambigu, ya, ambigu. Oke, Allah yang berkuasa atas segala raja, ya. Dalam bahasa Aramaiknya adalah Mare Malchin, Mare Malchin ya. Dalam bahasa Inggrisnya adalah Lords of Kings, penguasa segala raja. Itu sebenarnya adalah gelar untuk Marduk, oke? Ya. Penguasa segala raja, Mare Malchin itu sebenarnya adalah gelar untuk seorang dewa Babylon, ya, yang adalah Marduk, gitu. Dan itu juga gelar yang diberikan pada Nabu. Nabu itu siapa? Nabu itu adalah dewa lain yang adalah anaknya Marduk dalam mitologi Babilonia. Ya. Menariknya, dalam nama Nebukadnezar itu ada kata Nabu di situ ya. Nebukadnezar, Nabukadnezar. Ya, jadi maksudnya apa? Dalam gelar Nebukadnezar itu ada makna bahwa Nebukadnezar ini adalah perwujudannya Nabu. Jadi Nebukadnezar ini adalah anaknya Marduk, yang mana Marduk itu adalah Mare Malkin, penguasa segala raja. Ya. Yang terjadi di sini adalah Nebukadnezar berbicara tentang Tuhannya Daniel, betul, ya. Tapi dia sambil main mata, dia sambil mengedipkan mata ke dewanya sendiri. Ya. Seakan-akan Nebukadnezar bilang gini, Allahmu Daniel adalah Allah segala Allah, ya. Dan dia adalah Allah segala raja, ya. Mare Malkin, yang adalah gerannya Marduk. Maka Allahmu Daniel itu sebenarnya adalah Allahku juga. Maka Allahmu Daniel sebenarnya itu adalah sama dengan Marduk, ya. Maka Allahmu Daniel, ya, kekuatanmu itu sebenarnya kamu berhutang ke ayahku. Karena Nebukadnezar itu kan adalah Nabu, anaknya Marduk, ya. Jadi di sini raja belum berubah. Oke, memang ada progres ya dari imannya Nebukadnezar ini ya. Sekarang dia sudah percaya akan keberadaan Tuhannya Daniel, oke. Tapi belum benar-benar menyembahnya. Nebukadnezar masih memilih untuk menghindari hubungan dengan Tuhan, ya. Yang mana Tuhannya Daniel ini adalah Tuhan masa depan ya, Tuhan yang menyingkapkan nubuatan gitu kan, ya. Dan sejauh ini ya, providence-nya Tuhan bagi Nebukadnezar ya, itu ditolak oleh Nebukadnezar dengan kehendak bebasnya Nebukadnezar ya. Nebukadnezar memang di satu sisi mengakui Tuhannya Daniel, tapi masih menyamanyamakannya dengan Marduk. Dan kita tahu Tuhannya Daniel itu bukan Marduk, bahkan Marduk itu sebenarnya hanya mitologi gitu ya. Jadi ya, Nebukadnezar belum benar-benar bertobat. Ya, sampai sini dulu, Bil. Silahkan tanggapannya. Iya, dan eh, kalau saya jadi Nebukadnezar ya mungkin bingung juga ya tiba-tiba diberikan apa namanya jawaban terhadap mimpi yang dia sendiri lupa gitu kan. Dia bukan nggak tahu artinya tapi dia nggak ingat mimpinya apa gitu kan. Dan mungkin apabila saya dilahirkan dengan gelar dewa dan saya menganggap adalah titisan dewa, saya menganggap diri saya adalah titisan dewa, maka mungkin sulit ya untuk Nebukadnezar menerima ada dewa di atas dirinya dalam tanda kutip gitu ya. Karena kan dia merasa dia adalah titisan dewa gitu. Sehingga ya benar ya ketika kita analisa teksnya dan analisa cara dia membalaskan atau ungkapan yang dia pakai ya dia belum benar-benar melepaskan gelarnya itu ya yang dianggap sebagai titisan dewa dalam skala yang lebih besar ya dia belum benar-benar melepaskan kepercayaannya terhadap Hmm. mitologi-mitologi Babilonia
gitu kan. Mungkin itu Mas Jansen kalau dari saya. Ya, terima kasih Bill. Dan kalau kita bertanya lebih lanjut, nanti akhirnya apakah Nebukadnezar benar-benar bertobat? Jawabannya iya. Tapi itu di pasal 4. Oke, Iya, Nebukadnezar baru benar-benar bertobat di pasal 4. Ya. Tapi banyak orang kira di pasal 2 ini dia udah benar-benar bertobat. Oh, belum. Jangan salah ya. Di pasal 4 nanti baru benar-benar bertobat. Ya. Itulah kenapa di pasal 3 ya Nebukadnezar melakukan hal yang sangat jahat. Kenapa? Karena dia belum benar-benar bertobat. iya. Kita buka aja pasal 3, oke? Kita lanjutkan. Daniel 3 ayat 1. Daniel 3 ayat 1. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ya. Jadi dari pasal 2 Nebukadnezar sudah paham ya. Kalau menurut mimpinya pemerintahannya tidak akan berjalan lebih daripada kepala patung itu. Oke. Ya. Jadi pemerintahan Nebukadnezar itu nggak akan sampai ke dada dan lengan, nggak akan sampai ke eh, pinggang dan perut, nggak akan sampai ke paha, nggak akan sampai ke kaki. Nebukadnezar tahu pemerintahannya itu hanya akan berhenti di kepala. Karena itu, di pasal 3 Nebukadnezar memutuskan untuk merevisi sejarah, ya. Oke. Sekarang dia memerintahkan untuk mendirikan patung, ya, yang dia lihat di mimpinya. Oke. Tapi sekarang patungnya dibuat dari emas semua. Kalau di mimpinya hanya kepalanya yang dari emas, sekarang dia suruh supaya semuanya dari emas. Ya. Nebukadnezar mau kerajaannya berlanjut dari kepala ke kaki. Oke. Jadi nggak ada dada dan lengan dari tembaga, nggak ada. Oh sorry, dada dan lengan dari perak itu nggak ada. Perut dan pinggang dari tembaga nggak ada. Paha dari besi nggak ada. Kaki dari besi bercampur tanah liat nggak ada. Kepala sampai kaki semuanya emas. Oke. Nebukadnezar mau kerajaannya berlanjut terus menerus. Ya. Dan bukan hanya itu, lebih jauh lagi ya. Kalau kita melihat permainan kata antara pasal 2 dan pasal 3, ya, teksnya itu memberikan bukti tersirat kalau Nebukadnezar itu bukan hanya mau bahwa pemerintahannya itu mencakup periode patung. Oke, jadi dari kepala patung sampai kaki patung enggak. Nebukadnezar mau lebih dari itu, ya. Nebukadnezar menginginkan sifat keabadian dari kerajaan Allah yang di mimpi yang di Daniel 2 dinamakan oleh batu, ya. Gitu ya. Nebukadnezar menginginkan abadian kerajaan Allah melebihi patung itu sendiri, ya. eh Kita masih ingat tadi kata yang ada di Daniel 2 ayat 24, ya, waktu Tuhan mendirikan kerajaannya, kata yang dipakai apa tadi? Bill masih ingat? Dari kata dasar kum, yekim. Kum, ya, Yekim, ya, kata dasarnya kum. Artinya adalah membangkitkan, diterjemahkan mendirikan juga bisa. Di pasal 3 kata itu digunakan lagi sebagai kata kunci, ya, dan itu berbunyi diulang-ulang jadi seperti referen, ya. Jadi referennya Daniel 3 itu adalah kata Yekim, kum itu tadi. Ya, 8 kali muncul di seluruh Daniel 3. Ya. Kita bisa catat itu muncul di ayat 1, muncul di ayat 2, 3, 5, 7, 12, 14, 18. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 18. Oke. Jadi seperti Tuhan membangkitkan, mendirikan atas kerajaannya di pasal 2, Nebukadnezar membalasnya dengan membangkitkan, mendirikan patung Hum. Ya. Nebukadnezar pengen kerajaannya menggantikan kerajaan Allah. Bukan hanya menggantikan semua kerajaan yang ada di patung itu, ya, Media Persia, Yunani, Roma, Eropa yang terbagi, enggak. Dia pengen lanjut sampai batunya itu pun kalau bisa dia yang gantikan. Oke, itu niatnya Nebukadnezar. Ya. Nah, kita lanjutkan ambil pembacaan kita. Daniel 3 ayat 2 sampai 6. Daniel 3 ayat 2 sampai 6. 6. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah
untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan itu ya di ayat 6 ya. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga, segera ya, ke dalam perapian yang menyala-nyala. Oke, jadi di sini panggilan untuk menyembah itu disertai dengan ancaman, ya kan? Nah, agama yang dideskripsikan di ayat ini itu bukan agama hasil refleksi. Itu bukan agama hasil pilihan, bukan juga agama hasil ekspresi iman atau bukan agama hasil pengalaman yang mendalam. Di sini ya, orang-orang beribadah karena dipaksa. Perhatikan itu ya. Orang-orang berlutut tapi hatinya bisa jadi di tempat lain. Ya, jadi inilah agamanya para birokrat ya. Perhatikan di situ ada penyebutan para birokrat secara lengkap ya. Para wakil raja, para penguasa dan seterusnya gitu ya. Ini adalah agamanya para pengikut buta ya, yang digambarkan sebagai orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku bangsa, dari segala bahasa. Ini adalah agama robot. Oke, jadi agamanya itu bukan agama hasil refleksi, hasil pilihan ya, tapi ini adalah agama yang diprogram, dipaksakan. Ini agama robot. Jadi kita kayak robot waktu waktu beragama. Dan ini adalah prototype. Ini adalah prekursor. Ini adalah pendahulu ya dari semua pemaksaan beragama yang akan terjadi di sepanjang masa sampai akhir zaman. Ya. Prototipenya, prekursornya, pendahulunya kita temukan di sini di Lembah Dura. Ya, Lembah Dura itu provinsi Babilonia gitu ya. Kita lanjutkan, Bill. Kita baca ayat 15. Ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya, ya perhatikan ini kata-kata Nebukadnezar ya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar, ya, maksudnya segera, seketika, sesaat kamu mendengar, oke, bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah. Oke. Jadi begitu kamu mendengar, segera saat kamu mendengar, sujudlah menyembah patung yang akan kubuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga. Segera ke dalam perapian yang menyala-nyala. Perhatikan kata-kata itu ya. Jika kamu bersedia, demi kamu mendengar, seketika itu juga. Oke, jadi agama Nebukadnezar seperti agamanya orang-orang Kasdim, orang-orang Babylon pada umumnya ya, itu adalah agama yang segera, agama yang sekarang, agama yang berpikir hanya tentang masa kini. Oke. Jadi kamu harus menyembah ya sekarang juga, segera begitu kamu dengar bunyi-bunyian itu. Kamu akan dihukum ya segera. Seketika itu juga begitu kamu tidak mau menyembah, ya. Agamanya Nebukadnezar itu sama sekali tidak mempertimbangkan masa depan. Hanya berkaitan dengan yang segera, dengan yang sekarang, dengan yang masa kini. Bahkan Nebukadnezar bilang itu ya, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ya. Padahal kita baca di akhir pasal 2 dia baru saja mengakui Tuhannya Daniel. Hmm. Sekarang dia dengan sombongnya ya menantang Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego yang adalah Tuhannya Daniel juga gitu kan. Ya. Oke, lanjut Bill ayat 16. Ayat 16. Ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini.
Ya, Nebukadnezar memberi kesempatan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk membela diri waktu ada perdebatan, waktu ada ancaman dari Nebukadnezar ya. Tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Bukan karena orang-orang Yahudi ini kalah debat, bukan. Tapi karena menurut teksnya mereka yang menolak menjawab. Oke. Ya, dalam bahasa Aramaiknya itu kan kata oano ya. Oano itu artinya adalah mereka menjawab. Kata dasarnya adalah ana. Ya, ana itu menjawab ya. Sama dengan bahasa Ibraninya itu. Makanya saya tahu. Ya. Kata menjawab dalam bahasa Aramaik itu dalam konteks tertentu bisa diartikan juga sebagai membela diri. Oke. Jadi waktu eh, Sadrak, Mesal, dan Abednego menolak menjawab, itu bisa juga diartikan mereka menolak membela diri. Ya, kami nggak perlu membela diri gitu loh. Ya, kami nggak perlu berargumen membela diri. Oke, kita lanjutkan ya. Ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, perhatikan ya di sini ya. Eh, Orang-orang Yahudi ini, Sadrak, Mesal, dan Abednego ya, pola pikir mereka itu berpusat pada masa depan. Ya, kalau tadi agamanya Nebukadnezar, agamanya orang Babylon, pusatnya adalah pada yang segera, yang sekarang, yang masa kini. Agamanya orang Yahudi berpusat pada masa depan. Ya, perhatikan ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu yang raja. Oke. Tapi bahkan orang-orang Yahudi ini melangkah lebih jauh lagi. Ya. Kita ingat tadi di ayat 15 ya, ada pernyataan jika dari sang raja kan di ayat 15 ya. Jikanya gini, jika kamu tidak menyembah maka akan dilempar ke perapian yang menyala-nyala. Gitu kan ayat 15 ya. Jadi jika begini maka begitu. Ada di ayat 15 itu pernyataan Nebukadnezar. Sekarang jikanya Nebukadnezar dibalas oleh jikanya orang Yahudi ini. Oke. Jikanya orang Yahudi itu adalah jika yang mengandung di dalamnya itu resiko iman. Oke. Dan itu menunjukkan perlawanan antara kedua agama, agamanya orang Babylon dengan agamanya orang Yahudi. Kata jika itu ya. Kalau jikanya Nebukadnezar itu adalah jikanya agama yang mekanis. Jikanya sebuah agama yang berdasarkan sebab akibat. Oke. Jika kamu tidak menyembah, maka akan dilemparkan. Artinya apa? Jika tidak menurut, akan dihukum. Jika menurut, akan dapat berkat. Ya. Jadi agamanya Nebukadnezar adalah agama mekanis, agama sebab akibat. Jika begini begitu, ya. Jika begini maka begitu. Artinya orang mau menurut ya supaya nggak dihukum aja, atau supaya nggak dapat berkat. Ya. Tapi perhatikan jika balasannya dari si orang-orang Yahudi, ya. Ayat 18 ya. Tetapi seandainya tidak, dalam bahasa aslinya itu sama ya. Tolong tolong buka Bil, bahasa aslinya. Ayat 15 dulu, baru 18 ya. Ya, ini ya, dalam bahasa Aramaik ya. Tolong di hover if Hmm. ya. Nah, itu ya. Itu sebenarnya dua kata ya. Vehen lah ya. Yang di hover itu cuma kata hennya doang, tapi di sampingnya itu ada kata lah ya. Vehen Ya. lah. Dan jika maka sebaliknya itu maksudnya. Dan jika maka sebaliknya. Oke? Hen lah. Nah, coba masuk ke ayat 18 ya. Dalam ayat 18 sama vehen lah ya. Oke. Jadi dalam terjemahannya bisa jadi beda, bukan berarti terjemahannya salah ya. Karena jika dan seandainya itu kan sama aja ya. Oke. Tapi dalam bahasa aslinya pakai kata yang sama persis. Hen lah gitu ya. Jikanya orang-orang Yahudi adalah jika ya yang di dalamnya itu adalah kesaksian tentang kasih karunia. Di dalamnya adalah kesaksian tentang kebebasan. Ya. Jikapun tidak, maksudnya jikapun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, ya, mereka tetap tidak akan menyembah patung. Oke. Jadi agamanya orang Yahudi ya, itu bukan agama mekanis, bukan agama sebab akibat. Ya, mereka bukan menurut jika diselamatkan saja, enggak.
Jika diselamatkan, mereka menurut. Jika pun tidak diselamatkan, mereka menurut. Oke, perhatikan tuh ya. Saya ulangi ya. Menurut agamanya Nebukadnezar, jika diselamatkan, menurut ya. Menurut itu supaya tidak dihukum gitu ya. Jadi ada sebab akibat. Menurut agamanya orang Yahudi, Sadrak Mesak dan Abednego, jika diselamatkan atau jika pun tidak diselamatkan, bukan mekanis, bukan sebab akibat, tetap menurut. Perhatikan itu. Ya. Perilaku seperti ini itu di luar nalarnya, di luar nurul Nebukadnezar gitu ya. Orang Yahudi itu nggak menempatkan diri di masa kini, mereka menempatkan diri di masa depan. Memangnya kenapa sih mereka tetap mau menurut meskipun tidak diselamatkan dari perapian itu? Karena mereka tahu di masa depan akan ada kebangkitan. Iya dong. Pikiran mereka bukan hanya tentang masa kini. Oke, masa kininya bisa jadi terbakar. Kalaupun Tuhan izinkan terbakar di perapian itu. Ya. Tapi mereka jika pun terbakar akan tetap menurut. Kenapa? Di masa depan ada kebangkitan. Pikiran mereka bukan hanya yang sekarang, segera sekarang. Ya. Dalam menghadapi kegagalan ya, mereka menjawab itu dengan penurutan tanpa syarat. Orang-orang Yahudi ini. Gimana cara kita beragama? Apakah kita beragama itu adalah sebuah agama mekanis sebab akibat? Oke, ya. Kita mau ikut Tuhan jika Tuhan memberkati kita, jika Tuhan tidak menghukum kita. Tapi kalau ada kesusahan di hidup kita, saya nggak ikut Tuhan. Itu prinsip pemikirannya agama Babylon, saudara. Atau kita mau beragama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jikapun saya diselamatkan sekarang, jikapun saya sekarang mendapatkan berkatnya, saya menurut. Tapi jikapun tidak sekarang, saya tetap mau menurut karena di masa depan ada kebangkitan. Ya, yang mana pola pikir kita? Ya, dan kita tahu akhirnya mereka diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala. Ya, kita udah tahu endingnya. Tapi mereka saat itu belum tahu endingnya loh. Ya, mereka kalaupun nggak diselamatkan dari perapian yang menyala-nyala tetap siap menurut loh. Ya, seperti itu. Silahkan Bil tanggapannya. Iya dan eh, ya kalau saya boleh bilang tema yang paling utama adalah langkah iman ya. Langkah iman mereka dan ya kalau cerita ini adalah pendahulu kita maka di akhir zaman akan seperti itu juga. Langkah Hmm. iman. Ya kan mungkin terlihat absurd di mata orang untuk melakukan hal yang benar gitu kan. Terlihat ngapain sih kamu mengorbankan sesuatu yang sangat besar? Ngapain sih kamu mengorbankan saat ini gitu bisa dibilang ya dalam konteks ini. Saat ini present untuk sesuatu yang kamu tidak kelihatan dan absurd ya kan. Maksudnya gini loh. Hmm. Saya mau coba kita berpikir ya, teman-teman, saudara-saudara semua. Seandainya masa depan yang mereka investasikan itu adalah masa depan yang terlihat jelas, maka maka mereka bisa dengan mudah membuat keputusan itu, gitu ya. Tapi maksudnya seperti ini. Apakah masuk akal bagi Nebukadnezar dan bagi kita saat ini untuk orang bisa hidup di tengah api yang membara-bara? Itu kan tidak masuk akal. Gitu kan. Artinya masa depannya yang mereka pertaruhkan pun masa depan yang gak masuk akal gitu loh maksudku. Bukan kayak sesuatu yang ya ini sudah pasti, ini dilihat dari sekarang pun akan seperti itu gitu loh. Jadi bisa dihitung gitu, bisa dikira-kira akan pasti gitu. Enggak, di kacamata dunia masa depan mereka ini adalah masa depan yang absurd, yang mungkin bahkan terlihat aneh dan terlihat mustahil. Dan itulah iman menurut saya. Kalau misalnya iman itu sesuatu yang kita sudah tahu pasti dan orang semua itu tahu itu pasti ya ngapain perlu iman gitu kan. Ngapain perlu iman karena kita nggak bisa lihat dan bahkan di keadaan sekarang mungkin terlihat gila, itulah imannya bekerja dan itulah ujiannya ya. Dan saya rasa ini luar biasa sekali ya, pertanyaan terakhir ya, bagaimana dengan prinsip keagamaan kita. Ya iman itu tumbuh dari kesetiaan gitu kan. Nah bagaimana dengan agama kita, apakah kita setia di saat susah dan di saat senang gitu, atau apa ap- eh, tipe agama apa yang dipromosikan kepada kita saat ini, bahkan apakah tipe promosi yang ya berdoa banyak, kasih perpuluhan banyak, maka Tuhan akan memberikan berkat ya, bukan berarti Jika bukan berarti jika berdoa maka dapat berkat. iya, bukan berarti kasih perpuluhan Mekanis. malah nggak dapat berkat ya, tapi bukan itu, tapi motivasinya apa gitu kan, apakah motivasi kita mekanis seperti yang Mas Yansen bilang,
Oh, Ya. kasih ini supaya dapat ini, kasih ini supaya dapat ini. Ya, kita punya banyak cerita ya. Bahkan saya pribadi punya banyak cerita ya. Orang yang meninggalkan kekristenan karena dia berpikir masuk Kristen itu akan jadi dapat tahu-tahu pas masuk Kristen ternyata bukannya tambah malah kurang gitu kan. Di Hmm. kacamata dia, di kacamata dunia. Sehingga akhirnya dia meninggalkan gereja, meninggalkan kekristenan pada umumnya bahkan. Nggak, bukan denominasi tertentu gitu. Karena agama kekristenan yang dipromosikan kepada dia adalah agama Nebukadnezar. Mhm. Dan itu sangat berbahaya bagi kita, bagi apalagi bagi orang muda, apalagi bagi kita yang membangun keluarga ya. Mungkin itu Mas Yansan dari saya. Ya. Oke, apa ada kutipan dari Nyonya White yang mau disampaikan? Ini ada Oke. satu kutipan dari Nabi dan Raja, para Nabi dan Raja, halaman 499-500. Dalam catatan sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, bangkit dan jatuhnya pemerintahan tampak seolah-olah bergantung pada kemauan dan kecakapan manusia. Pembentukan peristiwa tampaknya pada tingkat yang besar ditentukan oleh kekuasaan, ambisi, atau keinginannya. Namun dalam firman Allah, tirai itu telah disingkapkan dan kita melihat di atas, di belakang. Dan melalui semua permainan dan perlawanan kepentingan manusia, kekuasaan dan nafsu, tindakan dari Yang Maha Penyayang dengan diam-diam, sabar menjalankan nasihat kehendaknya sendiri. Ya ini luar biasa ya. Ya kerajaan itu sudah dibuatkan setelah ini, setelah ini, setelah ini. Mau siapa pakai pemimpinnya, mau pemimpinnya itu mati muda kah, mati cepat kah, atau peperangannya lama, peperangannya sebentar, pada akhirnya kan seperti itu. Dan itulah kemahatauan Tuhan. Dan kalau di sini kita bisa bilang di di balik layar gitu ya, yang mungkin tidak terlihat oleh mata manusia. Manusia boleh merancangkan sesuatu, tapi rancangan Tuhan kalau sudah ada, ya itu akan selalu final. Mungkin itu, Mas Hansen ya. Iya, oke. Terima kasih, Bill. Ya, sekarang kita ke kitab Wahyu ya. Ya, yang Oh, ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara ya. Wahyu 13 ayat 12 sampai 14. wah, 12. Saya baca. Ya. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ya. Jadi konteksnya adalah tentang binatang darat gitu ya. Ya. Binatang darat mengerahkan semua kekuatannya, semua kuasanya untuk menghasut bumi dan semua penghuninya ya, untuk menyembah binatang pertama. Itu ayat 12 ya. Kemudian di ayat 13 sampai 14 ya, eh, binatang darat ini menggoda bumi dengan tanda-tanda yang dahsyat ya, dengan mujizat-mujizat. Oke. Dan di ayat 14 ya, binatang darat ini berkampanye untuk binatang pertama, mendirikan patung untuk binatang pertama. Ya, binatang pertama itu maksudnya binatang laut ya. Jadi binatang darat mendirikan patung untuk binatang laut, gitu ya. Nah, teks yang kita baca di kitab Wahyu ini ya, Wahyu 13, ini mengingatkan kita ke insiden yang diceritakan di Daniel 3 tadi. Ya. Dalam Daniel 3, Nebukadnezar mendirikan patung besar. Ya, sama seperti di sini binatang bumi mendirikan patung besar. Ya, Nebukadnezar mendirikan patung besar yang adalah replika dari gambaran mimpinya yang di Daniel 2 itu. Ya. Kemudian Nebukadnezar memerintahkan orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa untuk menyembah patung itu. Sama seperti di sini, ya. Binatang darat, ya, mau supaya orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa menyembah patung itu. Sama, ya. Dan kalau di Daniel 3 ayat 6 yang tidak mau menyembah itu akan dapat hukuman mati, sama di sini juga. Yang tidak mau menyembah akan dapat hukuman mati. Baca ayat 15 Nabil, tolong. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ya, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Di Daniel 3, setiap orang yang tidak menyembah patung Nebukadnezar dibunuh. Sekarang di Wahyu 13, setiap orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oke? Ya. Jadi
apa yang terjadi di Daniel 3, ya, pemaksaan agama yang salah dengan ancaman pembunuhan itu terjadi lagi di akhir zaman. Ya, pengalaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah prototipe prekursor. Ya, mereka lah pendahulu-pendahulu kita dalam pengalaman intoleransi beragama ini, dalam pengalaman pemaksaan agama yang salah. Silahkan Bil, tanggapannya. Dan mungkin kita bertanya ya, Mas Jansen, orang yang membaca ini gitu kan. Hmm. Ya, ini kita mencoba untuk menyederhanakan Wahyu 13 ya. Tapi maksudnya seperti ini. Masa sih bisa dipaksakan? Masa Hmm. sih bisa dipaksakan gitu kan? Apakah mungkin agama itu dipaksakan sehingga yang tidak menyembah akan dibunuh? Sengeri itukah akhir zaman? Atau seabsurd itukah akhir zaman? Ya, nyatanya mungkin bagi kita itu tidak masuk akal dan mungkin bagi kita kita tidak bayangkan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi di sekarang gitu kan. Dan saya nggak tahu ya apa yang ada di benak Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Tapi mungkin, saya nggak tahu. Tapi mungkin pasal 2 dan pasal 3 itu kan tampaknya aneh gitu. Nebukadnezar baru memberikan memberikan apa apresiasi dalam tanda kutip gitu ya bagi Allahnya Daniel. Satu pasal kemudian dia menjadi seseorang yang melakukan 180 derajat dari apa yang dia lakukan apresiasi tersebut gitu kan. Nah, kalau orang Hmm. yang baca ada di pasal 2 nggak masuk, mungkin di pikiran mereka juga nggak masuk akal gitu loh. Ini kan baru ini, Hmm. tapi setelah itu loh lu malah kok kayak gini gitu ya. Artinya sesuatu yang mungkin nggak masuk akal bagi kita itu akan terjadi. Dan ingat konteksnya ini adalah pengalaman masa lalu ini akan terulang begitu ya Mas Hansen di akhir zaman. Hmm. Dan mungkin bagi kita nggak masuk akal, tapi kita tunggu aja tanggal mainnya gitu kalau orang sekarang bilang. Kita lihat nanti kalau misalnya kita diizinkan masih hidup ya sampai masa itu. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah itu benar-benar terjadi. Ingat kutipan yang tadi baru saya buat ya, ya mungkin kita masih berhitung, wah ini siapa ini, orang ini gantiin orang ini gitu kan. Kita bilang manusia mungkin punya keinginan nafsu, tapi ingat apa yang Tuhan sudah katakan, ya itu akan terjadi final gitu loh. Mau siapapun yang melakukan eksekusinya, ya mungkin nggak dibayangkan bagi kita. Tokoh ini melakukan ini, tokoh itu melakukan ini, tapi siapapun nanti, ini akan terjadi. Mungkin itu, Mas Yansen. Iya, ya, menyambung ngomongan Bil ya, kita coba buka ayat 16 Bil. 16 dan 17 ya. Oke. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, ya nanti Bil akan jelaskan lebih lanjut ya tentang tanda itu ya, tanda binatang ya. Tapi perhatikan di sini, saya mau fokus pada kekuatan dari binatang darat untuk membuat orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Ya. Oke. Binatang darat bisa membuat orang tidak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Artinya mereka ini kekuatannya apa? Kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Mereka ini bukan kekuatan agama. Mereka kekuatan ekonomi. Ya. Jadi kenapa mungkin ya eh, agama yang salah ini dipaksakan? Ya. Perhatikan, agama yang salah itu adanya di binatang yang pertama, di binatang laut. Tapi yang memaksakannya ini, yang mengkampanyekan ini, itu bukan kekuatan agama, kekuatan ekonomi. Jadi bagaimana mungkin? Ya mungkin saja karena sekarang kekuatan agama disupport oleh kekuatan ekonomi. Ya, binatang laut disupport oleh binatang darat yang adalah kekuatan ekonomi. Ya, dan dengan kekuatan ekonomi semuanya mungkin, gitu ya. Ya kan dengan uang semuanya mungkin. Apalagi uangnya udah di skala besar, udah di skala kekuatan internasional ini ya, bukan kekuatan negara lagi, tapi kekuatan antar negara uangnya itu. Ya jelas bisa, gitu ya. Dan saya nggak mau masuk terlalu jauh ke berita-berita ya. Jadi saya nggak mengabaikan semua konspirasi yang ada, tapi saya juga nggak mau terlalu berlarut-larut dalam konspirasi. Saya mau lebih fokus ke teks Alkitabnya ya. Tapi kalau kita dengan keadaan zaman sekarang gitu ya, ya tentu itu sangat mungkin gitu ya. Kekuatan ekonomi sangat mungkin untuk bisa mensupport kekuatan agama dan akhirnya memaksakan kekuatan agama. Itu sangat mungkin. Ya, sampai situ. Ya, ada tanggapan dulu untuk hal ini? Iya, se-
tanpa point fingers ya. Nah, itu ya. Tanpa pointing fingers. Saudara kalau ingat 1 bulan 2 bulan yang lalu, ya kan, kekuatan ekonomi gitu baru aja menghancurkan hampir semua market gitu ya. Nah, Hmm. tarif dan sebagainya macamnya itu baru sedikit tuh, Hmm. baru seminggu 2 minggu 3 minggu semuanya Ya, udah panik gitu ya. Udah panik itu baru itu loh, bayangin kalau misalnya nanti lebih dari itu gitu ya, makanya akan sangat mungkin mungkin itu Mas Jansen dari saya. iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke tanda itu ya. Jadi yang Ya. tidak punya tanda itulah yang tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Oke. Kita sudah bahas tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Ya sekarang tandanya apa itu tandanya, Bil? Iya, jadi ini saya akan berikan apa ya, bisa dibilang kesimpulan singkat ya, tentu tanpa apa menyederhanakan sampai sesederhana mungkin, tapi ini yang bisa saya Ya. buat dalam konteks durasi kita gitu ya. Saya ambil ini dari komentari Wahyu yang saya biasanya pakai gitu, salah satu komentar terbaik dari scholar gereja kita, Ranko Stefanovic. Iya, ini adalah ringkasan dari buku Revelation of Jesus Christ gitu ya, komentari dari buku Wahyu oleh Ranko Stefanovic ya. Saya akan ubah sedikit tentang patung dari binatang tadi Mas Hansen sudah sempat bahas ya. Dan ini semua nggak ada saya tambahin, ini semua saya ringkas aja. Saudara kalau mau baca lebih lengkap, baca bukunya nanti kita kayaknya udah ada deh di attachment apa di Google Drive kita ya. Jadi strategi binatang dari bumi yang di Wahyu itu adalah pertama penyesatan melalui mujizat. Jadi ada dua ya kita ingat strateginya. Strategi pertama itu adalah strategi yang menyesatkan dalam konteks persuasif. Masih Hmm. persuasif gitu ya, masih persuasif dan banyak kutipan yang dipakai itu adalah turunkan tanda api dan itu sekali lagi itu adalah persuasif ya. Banyak eh, komentator yang mencoba mengartikan itu sebagai api Pentakosta, tapi Ranko dan saya itu lebih setuju lebih relevan ke api Elia ya. Bagaimana api Elia itu persuasif gitu kan. Orang menyembah, wah ini Allahnya gitu ya. Jadi masih dalam Hmm. bentuk persuasif. Bukan memaksa, tidak membakar orang yang melihat, tapi orang yang melihat jadinya percaya. Jadinya percaya. Karena kagum ya. Nah, jadinya kagum gitu. Jadi masih persuasif Iya. ya, bukan ancaman. Awas lu nggak nyembah, gue sembur api, bukan gitu. Hmm. Ya, jadi masih persuasif. Nah, dan ingat itu semua sebenarnya adalah kuasa setan di balik mujizat-mujizat itu. Dan itu sudah dibuatkan di 2 Tesalonika. Nah, tetapi penipuan tersebut mendorong manusia akhirnya membuat patung binatang. Nah, inilah representasi kekuasaan lama dalam bentuk baru. Gitu ya. Ini yang bagian ini saya nggak rangkum, saya akan baca ini ya. Melalui penipuan dari tanda ajaib yang tadi kita sebut gitu ya, binatang dari bumi membujuk manusia di bumi untuk membuat patung dari binatang, yaitu suatu entitas baru dalam drama akhir zaman. Istilah patung dari binatang menunjuk bahwa pemain baru ini serupa dengan binatang dari dalam laut. Karena kan patung serupa, ingat ya, tetapi berbeda dari binatang dari bumi. Jika binatang dari bumi menggunakan strategi persuasi melalui penipuan, patung binatang justru menggunakan paksaan sebagai alat pengaruh. Nah, entitas baru ini tampaknya lebih bersifat politis daripada religius. Jadi ini sudah sangat relevan sekali dengan Nebukadnezar. Bahkan Ranko itu bilang di sini, ini kutipannya langsung ya, saya cuma terjemahkan. Seluruh adegan ini merupakan cerminan dari Daniel 3, di mana Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh rakyat untuk menyembah patung emasnya dengan ancaman hukuman mati. Demikian pula, pada akhir zaman nanti penyembahan kepada patung binatang akan diberlakukan melalui dukungan kekuasaan sipil dan hukum negara. Maka patung binatang dan nabi palsu akan melayani binatang dari laut dan memaksa seluruh dunia untuk menyembah. Dua hal penting muncul di sini. Isu utama adalah penyembahan, ya. Dan kita tahu hanya Tuhan yang layak disembah dan menyembah yang lain adalah penghinaan kepadanya. Jadi cuma ada dua kelompok, gitu ya. Di Wahyu kelompok manusia terbagi dua. Mereka menyembah Allah atau yang menyembah naga. Nggak ada yang di tengah. Nah, simbol patung binatang dalam hubungannya dengan luka yang sembuh, kita kalau ingat di binatang dari dalam laut, menunjukkan kebangkitan kembali dari strategi dua arah, yaitu penyesatan melalui persuasi dan paksaan melalui sipil gitu ya. Dan ini dia mengutip satu komentar ini saya rasa sangat bagus ya Mas Hansen dari Desmond Ford. Dia bilang bahwa patung binatang menunjuk pada lembaga dan prosedur yang meniru bentuk serta perilaku kekuasaan binatang di zaman dulu. Penyatuan antara gereja dan negara yang menjadi ciri khas kemurtatan dan selalu mendahului penganiayaan itu ya, selalu mendahului Hmm. penganiayaan. Ketika mereka bersatu, akan muncul kembali. Dengan kata lain, konflik terakhir akan ditandai oleh penyatuan kekristenan palsu dengan kuasa negara untuk memaksa seluruh umat manusia menaati dekrit-dekritnya. Gitu ya. Nah, tadi itu tentang patung sedikit saya tambahkan. Sekarang tentang tanda binatang gitu ya. Apa maksudnya tanda binatang? Kata ini yang dipakai itu adalah carakma atau tanda cetakan atau ukiran. Dan ini kata ini unik karena
kata ini tidak pernah dipakai untuk manusia. Gitu. Jadi kalau tanda yang disematkan kepada manusia itu biasanya pakai kata stigmata. Itu contohnya di Galatia 6 ayat 17. Jadi tampaknya tanda ini adalah simbolis, bukan kayak nanti ada tanda ditempel di sini, bukan kayak gitu. Hmm. Karena kata itu pakainya stigmata, bukan carakma. Jadi ini tampaknya adalah simbolis gitu ya. Tanda ini simbolis, bukan kayak chip ditempel, bukan gitu ya. Nah, dan di sini dikatakan itu menandakan identitas dan kesetiaan kepada Tritunggal Setan. Nah, ini eh, di pelajaran sekolah sahabat udah lama ya kita pernah bahas bahwa ingat Wahyu 12, 13 itu adalah eh, banyak tiruan ya, tiruan dari setan ya, mulai dari tiruan kota, Babel, Yerusalem gitu ya, terus tiruan Tritunggal, tiga Trinitas gitu ya, ada setan, Wahyu 12, lalu binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi, lalu ada tiruan materai Allah yaitu dengan tanda binatang, jadi penuh dengan tiruan. Nah, ini adalah salah satu tiruannya, gitu ya, tiruan dari identitas. Kalau materai Allah itu sebagai identitas umat Allah, sekarang tanda binatang adalah identitas dari Tritunggal Setan gitu ya, dari tiruannya Hmm. Tritunggal Setan, tiruannya Tritunggal Allah gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Nah, tanda binatang sebagai simbol kesetiaan. Dalam konteks akhir zaman, tanda binatang itu menandakan kesetiaan kepada sistem penyembahan palsu. Dan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan perintahnya. Nah, ini unik ya. Ini saya rasa perlu disentuh juga. Ranko sebut ini. Kalau orang Kristen abad pertama mungkin melihat hal ini sebagai simbol dari kesetiaan palsu pada kekaisaran Romawi. Nah, ini unik nih. Sepanjang sejarah, tanda binatang telah dipahami secara berbeda di berbagai zaman. Jadi mungkin bagi pembacanya Yohanes ketika mereka baca tanda binatang, wah tanda binatang ini adalah identitas. Nah, bagi mereka pada saat itu, identitas palsu dari penyembahan yang palsu itu adalah mengikuti agama palsunya Romawi. Kekaisaran Roma. Nah, gitu kan di masa Hmm. itu. Nah, tapi di Wahyu Ya. 13 secara jelas menunjukkan bahwa penerapan akhir dari tanda binatang ditetapkan untuk masa akhir menjelang kedatangan kedua. Jadi mungkin artinya bisa berbeda-beda sepanjang perkembangan zaman, tapi nanti arti ultimate-nya, arti akhirnya, arti puncaknya itu adalah pada sesaat sebelum kedatangan Yesus, momen-momen sesaat sebelum kedatangan Yesus, peristiwa-peristiwa menjelang kedatangan yang kedua. Dan dalam krisis akhir inilah tanda binatang akan menjadi tanda kesetiaan bagi mereka yang menyembah Tritunggal Setan sebagai kontras dengan mereka yang menyembah Allah, gitu ya. Fungsi dasar dari segel maupun tanda adalah kepemilikan, identitas, dan perlindungan. Keduanya merupakan tanda kesetiaan, ya. Sekali lagi itu adalah tanda kesetiaan. Nah, coba kita lihat di sini ya. Empat perintah pertama sebagai fokus akhir zaman. Jadi kalau kita tahu ya, empat hukum pertama itu adalah hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Walaupun sebenarnya eh, yang terakhir itu juga adalah refleksi hubungan kita dengan Tuhan. Tapi coba kita lihat di sini. Empat hukum pertama dari 10 perintah itu berbicara tentang penyembahan dan hubungan dengan Allah adalah menjadi konflik akhir zaman. Coba kita lihat ya, kenapa ini menjadi demikian. Coba kalau kita baca dan kita perhatikan, inilah sebabnya mengapa kegiatan binatang dari laut dalam akhir zaman digambarkan sebagai serangan yang terencana terhadap keempat perintah ini. Kita hitung satu-satu ya. Tuntutan binatang untuk disembah sesuatu yang hanya layak bagi Allah, gitu kan? Jangan ada Allah Hmm. lain gitu kan. Adalah serangan langsung terhadap perintah pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Pendirian patung untuk disembah yang tadi kita baru bahas adalah pelanggaran langsung terhadap perintah kedua. Dan Hmm. penghujatan terhadap Allah melanggar perintah ketiga. Tuntutan Hmm. untuk menerima tanda binatang menunjukkan serangan terhadap perintah keempat, yakni hukum sabat. Ya. Namun demikian, nah ini uniknya. Namun demikian, harus berhati-hati terhadap setiap upaya untuk membatasi makna dari penerimaan segel Allah di dahi hanya pada pemilihan hari Sabat. Gitu. Nah, ini unik nih. Jadi banyak kita yang mencoba untuk menafsirkan wahyu gitu ya. Lalu mereka bilang, "Oh iya, materai Allah itu yang ada di dahi itu artinya menerima Sabat. Jadi cukup menerima Sabat terus setelah itu kita bisa sebut nama Allah dengan sembarangan, kita bisa membuat patung." Enggak eksklusif hanya Sabat ya. Itu adalah kesatuan dari bentuk kesetiaan. Makanya intinya adalah bentuk kesetiaan, bukan intinya adalah hanya sahabat saja gitu. Sahabat itu adalah bagian dari itu. Namun kita ingat bahwa sahabat dan segel Allah itu adalah identik gitu ya. Dan ini Ranko mengutip dari Meredith Klein ya. Dia bilang bahwa sebagaimana 10 hukum itu adalah mengikuti format dokumen perjanjian kuno, maka sahabat hukum keempat yang sebagai hukum yang di tengah itu ditentukan sebagai segel, kepemilikan dan otoritas untuk dokumen tersebut. Dalam hal ini adalah 10 perintah Allah. Nah, dalam Alkitab, sabat adalah tanda dan segel antara Allah dan umatnya. Dan ini kalau saudara baca ya, kalau saudara
ya harusnya punya waktu. Saudara coba baca Yeskiel ini ya. 20 ayat 12 dan 20. Dan di Keluaran juga. Perintah keempat itu berada di tengah-tengah dan adalah segel untuk dokumen. Dan perintah keempat itu adalah tanda luar yang terlihat dari kesetiaan. Nah, ini penting. Ini sangat penting. Jadi tanda meterai Allah, perintah keempat gitu ya. Penurutan hari Sabat itu bisa dilihat orang. Sebagaimana di zaman dahulu Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kamu harus menuruti hari Sabat supaya itu membedakan kamu dengan bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain Hmm. kalau lihat bangsa Israel, wah menerima hari Sabat nih, dia tahu, oh ini bangsa Israel, gitu kan? Hmm. Nah, maka dalam konteks ini kalau tanda binatang itu meniru meterai Allah, maka tanda binatang itu harus terlihat. Hmm. Tanda binatang itu harus kelihatan, kita bisa lihat gitu loh. Tanda luarnya itu kita bisa kelihatan. Nah, kalau Sabat itu adalah meterai Allah, saat bagian dari meterai Allah gitu ya. Meterai Allah yang adalah identitas, tanda yang orang lain bisa lihat. Maka sederhana sekali tanda binatang itu adalah tiruan dari hari Sabat palsu yang bisa dilihat. Ya kan? Tiruan dari Sabat palsu yang bisa dilihat dan eh, kita tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa ya kekristenan pada umumnya saat ini memindahkan kesucian hari Sabat kepada hari Minggu atau hari-hari lain ya. Tapi paling populer hari Minggu saya boleh katakan ya. Ya nanti mungkin ada denominasi yang bilang, oh kami nggak menyembah hari Minggu, kami menyembah semua hari sama saja. Nah itu sama aja gitu ya. Pokoknya penyembahan Hmm. di luar hari Sabat gitu ya. Meskipun isu dalam krisis akhirnya ini, meskipun isu dalam krisis akhir tidak terbatas pada hari Sabat, tetapi Sabat jelas menjadi ujian kesetiaan dan ketaatan pada krisis akhir. Ini menyiratkan bahwa tanda binatang adalah pemalsuan Sabat sejati, seperti hari Minggu salah satunya, tanda yang secara eksternal dapat dilihat oleh semua orang. Nah, sebagai penutup, Mas Hansen, kalau agak panjang, maaf. Ini ada satu kutipan bagus saya rasa dari William J. Johnson di buku Ranko ya, Ranko kutip dia. Sementara ketidaktaatan terhadap Sabat atau ketaatan pada hari Minggu atau hari lain gitu ya, menggantikan Sabat, belum merupakan tanda itu pada saat ini. Keduanya adalah bagian integral dari penerapannya di akhir zaman. Sabat yang sejak dahulu merupakan tanda umat Allah akan kembali tampil ke depan untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang menempatkan Allah sebagai yang utama. Jadi ini yang, oh sekarang kok belum, oh sekarang mungkin belum masif, belum ini. Tapi ingat, Hmm. sama seperti zaman dahulu, itu akan menjadi tanda. Belum aja waktunya, tapi nubuatan Allah itu tidak pernah meleset ya saudara-saudara. Nubuatan Allah itu tidak pernah meleset. Eh, saya tadi ada miss satu ya, saya mau sentuh satu itu ada di bagian, sebentar. Oh, mungkin saya nggak masukkan ya. Bahwa kalau kita baca ya di Perjanjian Lama, eh, ini ya, dua jenis, oh, nah ini. Dua versi 10 hukum yang diberikan dalam Keluaran dan Ulangan, kita kan tahu kan 10 hukum ada di Keluaran dan Ulangan, menunjukkan bahwa Sabat adalah sebagai pengingat terus-menerus bagi Israel bahwa Allah adalah pencipta mereka, itu di versi Keluaran, dan penyelamat mereka di versi Ulangan. Tampaknya aspek inilah yang ditekankan dalam Wahyu 12 sampai 14. Jadi kalau ada orang tanya, kenapa sih sibuk banget? Kenapa sih penting banget hari Sabat gitu kan? Relevansinya apa? Nggak ada bedanya kan, sama aja Tuhannya. Ingat, Sabat itu adalah tanda bahwa kita menyembah Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan sebagai savior, Tuhan sebagai penyelamat. Sebagaimana di 10 hukum, Sabat itu dideskripsikan seperti itu. Nah, kalau kita tidak menyembah Tuhan pada hari Sabat, maka kita mengakui Tuhan yang lain sebagai pencipta dan Tuhan yang lain sebagai penyelamat. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya, ya, terima kasih Bill ya. Ya, jadi kalau saya mau rangkum lebih singkat lagi, ya Iya. tanda binatang dan meterai Allah itu semuanya berkaitan dengan hukum ya, Hmm. berkaitan dengan hukum dan di pusat hukum itu ya, itu adalah hari, Iya. hari Sabat dan hari yang lain. Itu ya, kayak gitu ya mungkin ya. Kalau Iya. kita mau rangkum ya, dengan bukti-buktinya tadi ya, bukti-buktinya ada eh, dari Perjanjian Lama, kemudian dari apa bagaimana caranya binatang-binatang di Wahyu 13 menentang setiap detail dari hukum Allah. Dari situ Iya. bukti-buktinya ya. Seperti itu. Ya. Eh, beberapa komentar ya dari saya untuk menyambut apa presentasinya Bill tadi ya. Yang pertama, ini sebenarnya salah satu yang kurang penting ya, tapi saya mau address dikit aja ya. Kata tadi ya, kata harakma ya, itu harakma bukan carakma. Itu Oke. minor aja, minor ya, karena itu huruf khi yang kita Oh pakai iya. untuk Kristos. Yesus Kristos kan kan bukan jadi Yesus Kristos gitu ya. Ya, mungkin itu. Nah, itu yang minor. Nah, yang cukup
menarik adalah tadi ya waktu di bagian mana tadi waktu Bill bilang orang-orang di abad pertama ya bisa melihat tanda binatang ini sebagai Hmm. kesetiaan pada kekaisaran Roma gitu ya. Ya, ini. Iya itu ya. Tapi jelas Wahyu 13 menunjukkannya juga kepada akhir zaman, Iya. ya kan? Nah, coba Bill kita buka pelajaran hari Minggu, Oke. pelajaran hari Minggu di sekolah Sabat ya. Dan saya cuman mau buka judulnya aja, judulnya aja. Daniel 2 dan pendekatan historis terhadap nubuatan. Oke. Nah, ini mungkin yang cukup asing bagi kita ya, apalagi yang awam ya. Hmm. Jadi untuk membaca nubuatan itu sebenarnya bukan hanya ada satu pendekatan, tapi ada beberapa pendekatan. Ya, penulis sekolah sahabat kita, Sean Boonstra, menyinggung pendekatan historis, tapi nggak mendefinisikan apa itu dan nggak menyebutkan yang lain apa. Ya, karena keterbatasan jumlah halaman dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya jelaskan. Yang pertama adalah pendekatan yang disebut dengan preteris. Oke, preteris pre itu sebelum. Artinya apa? Nubuatan penggenapannya itu hanya berkaitan dengan masa lalu. Maksudnya masa lalu itu adalah masa di zaman nubuatan itu diberikan. Oke. Jadi nubuatan di kitab Daniel ya hanya berkaitan dengan masanya kitab Daniel. Itu preteris. Ya. Kemudian ada nubuatan eh, yang kita baca dengan pendekatan futuris. Futuris itu adalah penggenapan nubuatan hanya berkaitan dengan masa depan akhir zaman. Oke. Jadi nubuatan itu penggerapannya hanya di akhir zaman. Nggak ada penggerapan di zamannya Nabi itu nggak ada. Penggerapan kitab Daniel, apa penggerapan nubuatan di kitab Daniel nggak ada yang digenapi di zamannya Daniel. Semuanya harus digenapi di akhir zaman. Itu futuris. Oke. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan historis. Itu yang di-endorse sama Sean Boonstra ya. Artinya apa? Nubuatan itu digenapi dari zamannya Nabi tersebut bernubuat ya. Kemudian terus-menerus digenapi sepanjang sejarah sampai akhir zaman. Jadi penggenapan nubuatan itu adalah penggenapan dalam sebuah timeline sejarah. Bukan hanya pada zaman Nabi itu aja, bukan hanya pada akhir zaman aja, tapi berjalan dari periodenya Nabi itu sampai ke akhir zaman. Itu pendekatan historis. Ada yang keempat. Yang keempat adalah pendekatan idealis. Ya, pendekatan idealis itu berbicara bahwa nubuatan itu nggak ada penggenapannya yang nyata. Oke, nggak ada peristiwa nyata yang menggenapi, tapi dia hanyalah simbol untuk aplikasi rohani. Ya, dan ini yang paling saya nggak suka ya. Ini Paling paling tidak aneh. jelas, paling aneh ya. Ya, gini. Sekarang kita lihat ke Daniel 2 ya. Kan Daniel 2 dan pendekatan historis menurut pelajaran hari Minggu ya. Kalau Daniel 2 ini diaplikasikan menurut cara membaca yang preteris, apakah bisa? Bisa sebagian tapi nggak sepenuhnya. Maksudnya gini, ada loh nubuatan-nubuatan, detail-detail dari nubuatan Daniel 2 ini ya, yang penggenapannya itu terjadi di zamannya Daniel itu sendiri. Nggak harus nunggu akhir zaman. Contohnya, tentang kerajaan Babel dan kerajaan Media Persianya. Babel dan Media Persia itu tergenapinya, ya kepala dari emas dan dada lengan dari perak itu ya, itu nggak perlu tunggu akhir zaman. Itu tergenapi di masa hidupnya Daniel sendiri. Oke. Tapi apakah hanya itu? Enggak. Yunani, Roma, Eropa yang terbagi eh, sampai batu yang akhirnya menghancurkan patung itu nggak tergenapi di zaman Daniel. Jadi hanya preteris itu nggak bisa. Oke, ada benarnya tapi nggak sepenuhnya benar pendekatan preteris. Kemudian pendekatan futuris. Ada nggak aspek-aspek dari nubuatan Daniel 2 ini yang tergenapinya hanya di akhir zaman? Ada. Batu itu, kerajaan Allah itu hanya tergenapi di akhir zaman. Ya, jadi ada aspek dari nubuatan Daniel 2 yang memang hanya tergenapi di akhir zaman. Oke. Nah, kemudian pendekatan idealis. Ya, ada nggak pelajaran rohani, aplikasi yang bisa diambil dari nubuatan ini? Ada. Tadi kita ambil aplikasinya loh. Kita pelajari tadi. Ada. Tapi aplikasi itu diambil berdasarkan event yang nyata. Bukan hanya simbol yang kosong. Gitu ya. Jadi pendekatan idealis itu kalau dibilang ada aplikasinya benar, tapi kalau dibilang ada aplikasi maka tidak ada penggenapan nyatanya, salah. Oke. Nah, pendekatan yang paling baik ya, itu adalah pendekatan historis.
Karena pendekatan historis, dia mencakup penggenapan Babylon dan media Persia di zamannya Daniel, pre-teris. Dia mencakup penggenapan kerajaan Allah yang dilambangkan oleh batu itu, yang ada di akhir zaman, futuris. Tapi dia juga mencakup adanya Yunani, Roma, Eropa yang terbagi di antaranya. Jadi dari Babylon sampai kedatangan Yesus yang kedua, itu adalah satu timeline sejarah, dan itu historis. Di dalamnya ada pelajaran rohani, ada aplikasi. Tapi aplikasinya dibangun berdasarkan peristiwa yang nyata, penggenapan yang nyata. Maka penggenapan historis lah, ya, pendekatan historis terhadap nubuatan lah yang paling kuat. Waktu kita membaca itu secara preteris, kita harus menghilangkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu Hmm. kita membaca secara futuris, loh, kita harus menghilangkan Babylon dan media Persianya, ya. Jadi historis. Nah, kembali ke Wahyu tadi, oke? Orang-orang yang bilang bahwa tanda binatang itu hanya bisa dipahami dalam konteks kerajaan Roma pada abad pertama, itu adalah pendekatan preteris. Oke, jadi penggenapan tanda binatang itu hanya berkaitan dengan zaman di mana Yohanes masih bernubuat, preteris. Ya. Tapi pendekatan preteris itu tidak banyak membantu. Oke, pendekatan preteris itu tidak banyak membantu. Kenapa? Nanti waktu kita lihat tentang periodenya, ya, 1260, kemudian lukanya sembuh, kemudian setelah lukanya sembuh, ya akhirnya baru dia disembah, ya. Dan disitulah muncul binatang yang dari bumi, dan itu menjadi pengantar menuju kedatangan anak manusia. Ya, kita akan melihat ya bahwa binatang dari dalam laut sampai binatang dari dalam bumi itu mencakup periode sejarah dari masa lalu sampai masa kini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Enggak semuanya tentang masa lalu, enggak semuanya juga tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi itu jalinan sejarah. Ya. Maka waktu kita bicara tentang tanda binatang ya, jangan sampai kita mengambil pendekatan yang bicara bahwa tanda binatang ini hanya berbicara tentang kekaisaran Roma di abad pertama. Maksudnya tanda binatang itu adalah tanda bahwa orang sudah meninggalkan iman Kristen kemudian dia hanya setia pada kekaisaran Roma. Enggak. Secara historis iya, itu termasuk. Tapi jalinan itu sampai ke akhir zaman, dan di akhir zaman apa yang sama dengan itu? Kan gitu ya. Ya, jadi penting sekali pendekatan historis terhadap nubuatan ya. Dan ini adalah pendekatannya gereja Advent terhadap nubuatan. Oke, gereja lain mungkin kalau nggak preteris, futuris, atau yang idealis yang paling nggak jelas gitu ya. Tapi pendekatan gereja Advent adalah pendekatan historis, dan ini adalah pendekatan yang ya mungkin saya subjektif ya, bias, tapi setelah saya bandingkan semuanya adalah pendekatan yang paling kuat. Dan jangan salah, di luar gereja Advent, para reformator, bapak-bapak reformasi, Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, itu semuanya menafsirkan nubuatan dengan pendekatan historis, bukan preteris, bukan futuris, ya. Iya, Termasuk contohnya Isaac Newton ya. Saya nggak setuju dengan pandangan Isaac Newton sepenuhnya terhadap kitab Wahyu. Ya, Isaac Newton yang itu, yang ilmuwan itu, yang menemukan teori gravitasi itu belajar Alkitab juga saudara. Dia tulis komentar kitab Wahyu, mungkin banyak yang nggak tahu. Pendekatannya juga historis, ya. Dan bapak-bapak gereja juga banyak yang memakai pendekatan historis, sebagian besar bahkan. Ya, jadi jangan terkecoh dengan Wahyu itu hanya bisa dipahami semuanya penggenapannya sudah terjadi di abad pertama. Jangan terkecoh dengan itu ya. Kalau gitu Daniel 2 gimana cara bacanya? iya, Ya, seperti itu. Jadi tanda binatang jelas ini diaplikasikan ke akhir zaman juga. Bukan berarti membatalkan yang di abad pertamanya, enggak itu, Bu. Ya. Tapi bersambung sampai akhir zaman dan terjadi yang sama juga. Ya, seperti itu Bill, anggapan dari saya. iya. Terima kasih Mas Hansen. Ya. Oke ya. Sekarang kita tutup dengan Yohanes 14 ayat 1. Yohanes. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ya. Yang berkata di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sama yang memberikan penglihatan kepada Yohanes dalam kitab Wahyu. Yang mencatat kitab ini juga adalah Yohanes yang sama. Yohanes yang menulis Injil itulah Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Ya. Pesan ini harus menjadi pegangan bagi kita ya. Waktu kita membaca nubuatan dan kita melihat dengan jelas bahwa akan ada
intoleransi beragama, pemaksaan agama yang salah di akhir zaman, ya kita akan melihat bahwa nubuatan itu sangat mengerikan, ya kan? Tapi Yesus yang sama yang dicatat oleh Yohanes yang sama bilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, dan dilanjutkan, janjinya adalah janji untuk membawa kita tinggal bersamanya di surga. Janjinya itu di ayat 2 sampai 3 kan, di mana Yesus tinggal kita akan tinggal, itu janjinya. Ya. Memang didahului dengan peristiwa-peristiwa tadi, intoleransi beragama, pemaksaan agama yang salah, tapi jangan gelisah, jangan gelisah, jangan gelisah. Percaya pada Allah, Dia akan bawa kita tinggal bersama dengan Dia lagi. Ya, jadi selagi kita percaya padanya ya kita nggak akan perlu takut ya. Dan bagaimana cara Yesus untuk menyediakan tempat itu? Dia mati loh di kayu salib. Kalau kita baca konteks Yohanesnya itu sendiri ya. Jadi janjinya nggak akan gagal. Dia yang mati di kayu salib itu, Dia yang akan bawa kita juga nanti tinggal bersama dengan Dia, melewati semua kesusahan-kesusahan itu. Ya. Silakan Bil tanggapannya. Iya, terima kasih, Mas Jansen. Ya, saya rasa ya ini sedikit sedikit cerita ya. Mungkin ya mungkin saya dulu entah entah karena ini ignorant, maksudnya ignorant itu kayak nggak terlalu peduli, atau mungkin saya terlalu muda, jadi saya nggak terlalu pikir, gitu ya. Jadi ada banyak faktor. Tapi kelamaan setelah saya tua gitu, saya mulai ya ini mungkin apakah ini adalah hal yang negatif? Saya rasa ada bagian negatifnya, saya akui. Tapi maksudnya seperti ini. Kekhawatiran yang dulu, kalau saya ingat dulu atau saya SD atau SMP, SMA belajar nubuatan gitu ya. Terus misalnya di gereja belajar nubuatan gitu kan di forum. Lalu ada orang-orang tua yang bertanya, aduh Pak, nanti gimana kami? Kami dikejar-kejar ini. Kayak mana sawitku gitu. Ada yang nanya kayak gitu. Gimana ini kami? Pemaksaan, aduh nggak bisa menjual, nggak bisa beli, aduh percuma lah ini semua tabungan. Aduh anakku nanti kayak mana? Bisa nggak aku sempat jemput anakku dulu di Amerika? Atau apapun itulah alasannya. Ya, menjelang saya itu kekhawatiran itu, kepekaan lebih tepatnya, bukan kekhawatiran sih. Kepekaan terhadap hal-hal seperti itu semakin semakin nyata gitu ya. Apalagi bagi saudara mungkin yang udah mulai berkeluarga gitu, di usia muda mulai berkeluarga. Dan ya, ada cerita lucu Mas Jansen dulu, saya kenal orang atau beberapa orang gitu ya bilang saya nggak mau lah menikah, nanti Tuhan Yesus nanti datang susah ngurusnya. Terus pas sudah nikah saya nggak mau punya anak, nanti Tuhan Yesus datang susah anaknya ngurusnya, sampai sekarang anaknya 5 gitu ya. Itu cuma bercanda. Saya maksudnya seperti ini. Eh, dari kacamata saya ya sebagai manusia, saya mencoba untuk berpikir realistis, tapi di saat yang sama saya harus punya iman. Maksudnya gini, kita tetap hidup, kita masih tetap hidup di dunia ini itu. Jadi kita masih tetap hidup di dunia ini. Jadi janganlah kekhawatiran kita yang terlalu besar itu menghalangi kita untuk produktif di dunia ini. Karena saya menemui beberapa orang yang akhirnya tidak melakukan apapun karena mereka merasa Tuhan Yesus akan segera datang. Saya nggak tahu apakah bentuk ketidakproduktifan itu adalah bentuk dari kekhawatiran atau bentuk dari keimanan. Nah, saya nggak ngerti, gitu kan. Hmm. Padahal Martin Luther bilang, atau Martin Luther ya, bahwa bahkan jika Tuhan Yesus datang besok, I will still plan my apple tree gitu kan. Artinya apa ya? Dia tetap merancangkan apa yang harus dia perbuat di bumi ini. Dia tetap harus menjadi manusia yang berdampak. Gitu ya. Jadi ekstraksi saya dalam berpikir jangan gelisah hatimu itu artinya kita tidak bisa jadi orang yang malas-malasan jadinya. Ya udahlah, saya menerima aja apa adanya, saya nggak melakukan apapun. Toh nanti akhirnya Tuhan Yesus akan datang. Toh akhirnya semua ini gak ada gunanya. Nah, jangan kita maknai seperti itu ya. Jangan gelisah hatimu ini artinya apa? Kita sebagai manusia tetap harus bekerja dengan talenta yang Tuhan berikan. Kita harus tetap produktif, memberikan manfaat bagi keluarga kita, apakah itu manfaat ekonomi, manfaat sosial atau apapun itu. Tapi di saat yang sama kita tahu tujuan kita kemana. Nah, tujuan kita yang utamanya adalah tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan. Nah, menurut saya mindsetnya itu. Jadi, um, mungkin dalam kehidupan kita kita boleh ragu gitu ya, apa benar, apa ini, atau kita takut melangkah. Tapi percayalah saudara, tujuan akhir kita ada di sana gitu. Jadi, tapi tujuan akhir itu tidak membuat kita tidak serius dalam kehidupan kita yang ada di sini gitu kan, karena Hmm. kehidupan kita yang ada di sinilah yang akan Tuhan hakimi. Tuhan nggak bisa hakimi kita terhadap kehidupan di sana karena di sana nggak ada penghakiman lagi gitu loh, gitu kan. Tapi yang ada di sini, Hmm. jadi kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di bumi ini. Nah, bentuk dari pertanggungjawaban itu adalah kita tidak gelisah gitu ya, kita tidak gelisah. Mungkin itu Mas Yansan sedikit dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bill. Mari kita rangkum pelajaran kita. Oke, saran poin diskusi.
bagiku. Yo, Ya. Yang pertama adalah Daniel 2 ayat 31 sampai 45. Ya mungkin kalau waktunya singkat nggak perlu dibaca juga semua ayatnya ya, karena itu panjang. Dan kemungkinan besar sudah pada tahu, tahu. sudah pernah belajar ya. Jadi empat kerajaan yang ada di Nubuatan Daniel 2 ya. Dan akhirnya itu akan dihancurkan oleh kerajaan Allah yang dilambangkan dengan batu ya. Itu kita semua sudah tahu. Poin menariknya adalah di ayat 46 sampai 47 ya. Pertanyaan apakah Nebukadnezar itu sudah bertobat atau belum? Ya. Dan ternyata kita melihat di situ dia memang memberikan pengakuan kepada Allahnya Daniel ya. Tapi dia masih main mata ke dewanya dia. Dia masih menyamakan Allahnya Daniel dengan Marduk, dewa Babylon ya. Allahnya Daniel itu bukan Marduk. Ya, bahkan Marduk itu sebenarnya nggak nyata, hanya mitologi gitu kan ya. Tapi Nebukadnezar masih menyamakan. Nebukadnezar belum benar-benar mengerti siapa Allah itu. Nebukadnezar belum benar-benar bertobat meskipun sudah sedikit maju dalam perjalanan imannya gitu ya. Itulah kenapa kita lanjutkan di poin kedua ya. Daniel 3 ayat 1 ya. Di situ Nebukadnezar langsung melakukan sebuah hal yang itu adalah kelakuannya orang yang tidak mengenal Allah gitu ya. Dia mendirikan patung dirinya ya. Dan sekarang patungnya dibuat dari emas semua. Maksudnya apa? Supaya kerajaannya itu bukan hanya selesai di kepala tapi sampai kaki gitu ya. Supaya kerajaannya terus menerus nggak ada yang menggantikan ya. Dan dari permainan katanya gitu ya. Kata kum, kata yang digunakan Bapak untuk Tuhan yang mendirikan kerajaannya di Daniel 2 itu digunakan oleh Nebukadnezar untuk mendirikan patung itu. Ya. Jadi bukan hanya Nebukadnezar mau meneruskan kerajaannya melampaui semua kerajaan lain, dia juga mau kerajaannya abadi sampai ke kerajaan Allah pun dia melawan. Ya. Dan di Daniel 3 ayat 6 di situ dikatakan bahwa yang tidak mau untuk menyembah patung itu dibunuh. Ya, jadi ini adalah intoleransi beragama. Agama bukan karena refleksi, bukan karena pilihan, tapi karena dipaksa. Ya. Nah, kita lanjutkan ke ayat 15 ya. Di ayat 15, di situ Nebukadnezar menjelaskan bahwa agamanya dia itu adalah agama yang segera. Oke, jadi begitu dengar suara, segera menyembah. Begitu kamu tidak menyembah, segera langsung dihukum di perapian. Ya. Dan dia bahkan menantang itu. Emang dewa mana yang bisa menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Itu dia tantang itu. Di ayat 16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk membela diri. Mereka tidak mau menjawab. Ya. Di ayat 17, lanjut, Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang, kalau Tuhan mau menyelamatkan, ya, pasti Tuhan akan selamatkan. Tapi yang mengejutkannya di ayat 18. Di ayat 18 mereka bilang, jikapun Tuhan tidak menyelamatkan, mereka tetap tidak mau menyembah patung Nebukadnezar. Ya, aplikasinya adalah perlawanan terhadap jikanya Nebukadnezar. Nebukadnezar bilang, jika tidak menyembah, masuk perapian yang menyala-nyala. Oke? Jadi, jika begini maka begitu. Mekanis, sebab akibat. Beragama karena ada maunya. Mau lepas dari hukuman, mau dapat berkat, dan lain sebagainya. Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang-orang Yahudi ini berbeda. Jikapun selamat ataupun jika tidak selamat, ya, jikapun baik maupun buruk, mereka tetap menyembah. Bukan mekanis agama mereka. Ya, dan itu jadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana cara kita beragama? Apakah seperti agamanya Nebukadnezar atau seperti agamanya Sadrak, Mesak, dan Abednego? Nah, itu poin nomor dua. Kemudian poin nomor tiga. Ya, kita hubungkan ini dengan kitab Wahyu ya. Binatang dari dalam darat ya. Binatang dari dalam bumi. Wahyu 13 ayat 12 sampai 14 menjelaskan bahwa binatang dari dalam bumi ini berkampanye untuk binatang darat. Sorry, untuk binatang laut. Dan binatang dari dalam bumi ini mendirikan patung binatang dari dalam laut. Gitu ya. Dan di ayat 15 dikatakan bahwa siapa yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh. Ya. Jadi ini sama dengan Daniel 3. Ada intoleransi beragama. Ya. Siapa yang tidak mau menyembah patungnya dibunuh. Ya kan? Sama. Oke? Itu. Dan kita lanjutkan ke poin keempat ya. Poin keempat secara khusus tentang tanda binatang ya. Tanda binatang. Ya. Eh, perhatikan komentari dari Ranko Stefanovic ya. Bahwa tanda binatang itu berkaitan dengan hukum Allah. Ya.
perhatikan bahwa hukum pertama sampai ketiga semuanya diserang oleh binatang laut ataupun binatang darat, ya kan? Jangan menyembah Allah lain. Ternyata binatang laut menerima penyembahan. Jangan membuat bagimu patung. Ternyata binatang eh, darat mendirikan patung. Ya, jangan menghujat, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ternyata ada nama-nama hujat di bawah 13 ya. Jadi perintah pertama sampai perintah ketiga semuanya dilanggar. Oke, maka eh, tanda binatang atau matra Allah, Allah ini akan berkaitan dengan hukum, akan berkaitan dengan hukum. Oke, dan lanjutannya adalah tentang sabat berarti. Itu yang berhubungan di 10 hukum kan dalam hubungan ke Tuhan kan. Bukan berarti itu hanya tentang sabat, tapi sabat termasuk di dalamnya, ya. Oke. Jadi bukan berarti tanda binatang dan meterai Allah hanya melulu tentang sabat, tapi sabat termasuk di dalamnya. Dan bahkan sabat itulah sebenarnya meterainya 10 hukum. Ya, buktinya apa? Tadi dikutip juga Yehezkiel, ya kan? Sabat itu menjadi tandanya. Kalau orang Israel itu umat Allah, sabat itu adalah meterainya dari 10 hukum. Ya, seperti itu ya. Jadi tentu saja sabat itu adalah bagian krusial dari penyembahan di akhir zaman ya, tanda binatang dan meterai Allah. Ya, bagian integral dari hukum Taurat ya, yang memeteraikan hukum Taurat itu adalah sabat itu sendiri. Itu rangkumannya ya. Tadi ada sedikit eh, penjelasan saya tentang pendekatan historis terhadap nubuatan. Ya, itu boleh dicatat. Tapi kalau memang waktunya nggak sempat, itu nggak perlu dijelaskan juga nggak apa-apa ya. Tapi supaya kita bisa membaca Alkitab itu, terutama nubuatan ya, dengan lebih akurat ya. Jangan semuanya melulu dikaitkan dengan zaman di mana nubuatan itu ditulis dan nggak ada kaitan dengan akhir zaman. Atau jangan semuanya melulu dikaitkan dengan akhir zaman dan nggak ada kaitannya dengan waktu nubuatan itu ditulis. Tapi jalinan sejarah itu ya. Tapi itu nggak usah dimasukkan ke poin ini ya, rangkumannya. Itu hanya tadi tambahan aja. Ya, kemudian yang kelima adalah Yohanes 14 ayat 1 ya. Janganlah gelisah hatimu ya. Percaya kepada Allah, Allah akan bawa kita pulang. Allah akan bawa kita tinggal bersama dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ kita akan berada ya. Dan semoga itu menjadi kekuatan bagi kita. Kalaupun kita tahu akan ada pemaksaan agama yang salah ya, bahkan sampai dibunuh ya, kita akan tetap percaya ya. Bahkan kalaupun harus mati ya, kita akan tetap setia karena kita percaya ada kebangkitan ya. Tapi bukan berarti hidup hanya tinggal nunggu kebangkitan terus nggak menjalani hidup yang sekarang, bukan berarti gitu juga ya. Tapi dalam hidup yang sekarang kepercayaan kita itu dijangkarkannya pada kebangkitan itu. Gitu ya. Seperti itu. Gimana Bil, ada tanggapan lagi? Iya, saya rasa cukup ya. Mungkin sedikit saran, kalau misalnya tadi penjelasan saya tentang tanda binatang dan patung itu terlalu panjang gitu ya, saudara boleh ringkaskan saja. Ini kan sudah ada di dokumen gitu ya. Para guru SS boleh dicari poin-poin pentingnya gitu, yang tentu yang mungkin atau belum saudara rasa pernah diketahui gitu ya oleh oleh anggota UKSS saudara gitu. Saya rasa itu sih. Cuma ya kalau mau disentuh semua bisa kalau waktunya cukup gitu. Tapi saya rasa waktunya nggak akan cukup untuk Mhm. sentuh semuanya gitu ya Mas Jansen. Mungkin intinya itu adalah yang tadi Mas Jansen sudah rangkumkan ya di poin 4 itu saya rasa paling tidak itu disentuh lah bagaimana tanda binatang korelasinya dengan sahabat dan yang lainnya. Dan ya saya rasa pelajaran ini sangat bagus ya bagi kita. Eh, ya ketika saya baca pelajaran ini dan melihat dan peka terhadap situasi dunia ya saya rasa saya kurang lebihnya saya nggak tahu apakah saya nggak mau bilang bahwa saya tahu gitu ya apa yang akan terjadi tapi maksudnya saya sudah melihat kurang lebihnya jalan menuju ke sana gitu mungkin belum Hmm. aksinya 100% gitu ya tapi kok ini tampak-tampaknya ini memang benar akan ke sana gitu ya dari Hmm. dari berita-berita tadi Mas Hasan sudah singgung ya kita nggak mau terjun ke dalam konspirasi tapi di saat yang sama kita hidup di dunia dan jadi kita harus peka gitu ya terhadap apa yang terjadi di dunia ini deru perang dan sebagainya macamnya saudara tahu sendirilah apa yang terjadi. Ya, saya rasa pelajaran ini bisa menguatkan kita secara pribadi dan menguatkan kita sebagai sebuah umat ya. Karena Mhm. jadi sebuah umat itu penting, hanya ada dua kelompok, jadi kita harus bersatu gitu ya, untuk setia terhadap Tuhan. Mungkin itu, Mas Jansen. Ya, oke. Sudah cukup Bil. Baik, saudara-saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan tutup di dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas pelajaran yang begitu baik, yang mengingatkan kami tentang para pendahulu kami, Tuhan. Ujian yang sama Engkau berikan di masa lalu tentang isu penyembahan. Bapa, Engkau berkati kami sebagai umat-Mu supaya kami siap,
untuk memilih Engkau. Latih kami Tuhan, bantu kami untuk memilih Engkau mulai dari keputusan-keputusan kami secara pribadi, secara jemaat setiap harinya. Bapak, biarlah firman yang sudah kami bahas ini boleh kami mengerti dan kami boleh terapkan. Bantu guru-guru sekolah sahabat Tuhan yang mengajar supaya Engkau berikan mereka hikmat. Terima kasih Bapak di surga, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.